mempelajari kepemimpinan sebagai suatu ilmu. Nah, hari ini kita akan ada sedikit pengantar saya mengenai pembelajaran perorangan, kemudian reportase dan penggunaan istilah business continuity. Nah, kemudian masuk ke bagian diskusi, ada 3 bagian tentang meta leadership-nya sendiri. Nanti diskusi bersama dengan beberapa direktur yang sudah kita undang. Yang pertama Pak Ihsan dari Direktur Bidang Regional 5 ya, Hermina Group ya. Kemudian Pak Hans juga masih ada nanti dari Rumah Sakit Nasional Hospital di Surabaya. Dan Pak Rukmono, Direktur Rumah Sakit Pusat Sarjito. Dan Bapak Nurzeli. Ya. Nah, nanti kita akan diskusi sebentar mengenai apa itu meta leadership. Kemudian nanti Pak Andre sebagai seorang akademisi yang memang fokus pada leadership akan membahas mengenai berbagai hal. Ya. Nah, tentunya ini sesuai papernya Pak Andre ya, apa yang mau dibahas ya. Kemudian penutup. Oke. Berikutnya saya akan sedikit membahas ya. Jadi mohon perhatian bahwa ini masih pembelajaran perorangan ya. Jadi seri diskusi sampai minggu depan itu masih pembelajaran perorangan. Nah, ini bisa dilanjutkan dengan pembelajaran kelembagaan kalau ada training ke direktur rumah sakit dan aplikasinya di rumah sakit. Jadi ini suatu bentuk perubahan untuk pembelajaran kelembagaan. Dan sekarang beberapa rumah sakit juga sudah minta untuk ada training seperti ini. Dan kami juga mencari rumah sakit yang mau training. Ya. Kemudian yang ketiga yang lebih intens lagi itu pendampingan. Di mana seorang direktur rumah sakit atau sekelompok direktur rumah sakit direksinya itu didampingi oleh beberapa ahli atau konsultan untuk bagaimana menerapkan ilmu leadership tadi ke lembaganya masing-masing. Oke. Jadi kita masih di seri diskusi yang pembelajaran perorangan. Nah, untuk itu memang kita telah mempunyai cara belajar online, ya, di mana hari ini jam ini kita juga menggunakan online yang sifatnya live, ya, dengan webinar. Tapi juga Bapak Ibu semua juga yang tidak sempat mengikuti yang live itu bisa mengikuti online reportase. Nah ini, jadi yang mau belajar itu bisa menggunakan reportase yang mungkin bisa dilihat Mbak Leli ya, kita klik webnya coba. Jadi webnya itu sudah cukup ya baik untuk diakses, jadi semua materi itu nanti bisa kita cek ya coba masuk ke depan ya tentang forum. Ya. Jadi di kanan atas itu ada knowledge management, ada penerapan meta leadership, ya bisa diklik. Nah di dalamnya ini ada semacam kerangka acuan yang bisa dibaca mulai dari pengantar, tujuan seri diskusi, sasaran, ya. Kemudian coba naik lagi, jadwal, ringkasan materi, ya. Ya, kemudian jadwal seri diskusi, ya. Ya, jadi ini kita bisa klik di sini pengantar ya. Kemudian kembali ke tujuan seri diskusi. Jadi kita punya tujuan yang sampai 2 minggu ini kita coba rangkum atau kita bahas. Kemudian sasarannya, ini. Di sasarannya itu memang rumah sakit, dewan pengawas, direksi, staf rumah sakit yang terkait, konsultan manajer rumah sakit, pimpinan Dinkes dan juga berbagai lembaga lainnya yang terkait ya. Nah ini memang kita berusaha supaya betul-betul ilmu yang kita pelajari ini bisa diterapkan oleh peserta ini. Nah sehingga kita lengkapi juga dengan ringkasan materi, ya klik di sini. Di mana juga ada referensi-referensi yang bisa dibahas semuanya pakai klik semua di sini ya. Ini. Ya terus lagi, terus. Ya terus lagi cepet ya. Nah, ini semua teori yang bisa dibaca. Ya. Kemudian yang sangat penting juga reportase nih, coba masuk langsung reportase. Ya, yang bawah reportase ya ini. Nah ini, jadi reportase minggu lalu sudah minggu lalu, hari Selasa yang lalu, ya sudah ada di sini. Nah ini memang kami berusaha dalam waktu 1 kali 24 jam itu semua kegiatan sudah bisa tampilkan sehingga kalau ada yang tidak bisa ikut bisa mengikuti dengan reportase atau yang ikut live pun juga bisa menambah pemahaman dengan cara klik di reportase.
Oke ya, jadi ini ya, dan sudah mulai kita survei juga, ternyata hasilnya cukup bagus, banyak yang senang dengan reportasi ini dan mereka bisa belajar, ada naik pemahamannya. Oke. Terakhir, slide berikutnya, ya. Oke, kemudian juga kita melihat dalam konteksnya, ini ada pertanyaan mengenai kok disebut sebagai business continuity ya. Jadi apa itu bisnis ya? Jadi mohon dilihat ya. Jadi terus klik. Yang disebut sebagai business continuity itu, ini bukan berarti bisnis yang mencari untung ya, tidak. Jadi semua lembaga di kesehatan itu profit atau non-profit ataupun lembaga pemerintah itu juga mempunyai semacam bisnis yang diterjemahkan dengan tugas ya. Ya tugas ataupun juga urusan bisa juga women business ya. Jadi bagaimana bisnis itu dijalankan supaya lembaga itu bisa memenuhi harapan pengguna dan tugasnya ya, sehingga mereka puas penggunanya itu. Tapi juga yang sangat penting lembaga juga berkembang. Jadi tidak bisa yang puas hanya penggunanya, tapi lembaganya kemudian pelan-pelan mati, itu tidak bisa atau menderita. Jadi pengguna puas, lembaga juga berkembang. Nah, ini yang kita sebut sebagai bisnis yang terkait sekali dengan keberlangsungan usaha. Oke, jadi ini ada 3 poin yang sudah saya sampaikan, mungkin bisa dipelajari. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi. Untuk itu kita mencoba untuk sapa dulu ya para panelis sebelum nanti ke Pak Hans. Untuk secara singkat, para direktur ini memberikan pendapat mengenai meta leadership ini ya. Kira-kira ini sesuatu yang menarik untuk dipelajari, dipakai, atau dikembangkan atau tidak ya.